Shalom kepada Bapak dosen, perkenalkan nama saya Natali dari Tasania Munte dengan NIM 23648. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Gerakan Keesaan Modern di Kepelbagaian dan Kemajemukan Masyarakat yang telah meluas di berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama saya akan membahas pendahuluan daripada tema saya yang ke-9 ini. Tujuan gerakan oikumenis untuk membantu menampakkan kesatuan dalam gereja dan hidup pelayanan agar kesaksian dapat dipercaya orang-orang. Usaha oikumene untuk menampakkan kesatuan gereja yang terpecah-pecah bukan usaha dari para pemimpin atau tokoh-tokoh oikumene lainnya, melainkan adanya lahirnya gerakan oikumenis bukan disebabkan oleh kesadaran yang hakiki, tetapi kesadaran tentang adanya hal-hal yang sangat besar pengaruhnya antar umat beragama. Contoh halnya kapitalisme, kemiskinan, dan tugas-tugas yang banyak yang tidak dapat dikerjakan oleh gereja-gereja secara individual. Gerakan oikumeni modern, sebagaimana kita kenal, berkembang di Eropa, diprakarsai oleh Badan Zending-Zending Barat dalam World Missionary Conference, Edinburgh pada tahun 1910, dan dikembangkan oleh wadah IMC, di mana ini dibentuk pada tahun 1921, yang bertempat di Mohong, USA, New York City. Pada waktu itu, yang dimaksud Asia adalah negara terutama India dan Cina, di mana ada juga pengkhususan daripada pengembangan dan pembentukan dari IMC ini, khususnya di Indonesia, yang merupakan awal gerakan oikumenis di Indonesia. Adanya kunjungan petugas IMC yang diperoleh Indonesia serta partisipasi orang-orang Indonesia yang pertama dalam pertemuan konferensi IMC. Sebelum Perang Dunia Kedua, serta pertemuan-pertemuan antara pendeta, warga, pemuda, dan mahasiswa dalam pertemuan oikumenis internasional yang sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya saya akan membahas pembahasan. Kita akan masuk ke dalam poin pembahasan, di mana di pembahasan ini saya akan menjelaskan sejarah-sejarahnya, faktor-faktornya, dan dampaknya. Yang pertama, sejarah gerakan oikumenis. Sejarah gerakan oikumenis ialah dimulai dari abad pertengahan pada tahun 19 sampai Perang Dunia Pertama. Dalam abad ini, mulai terlihat keinginan ke arah memulihkan kesatuan umat Kristen kembali. Yang sebelumnya umat Kristen pada masa itu sedang mengalami perpecahan. Nah, pada kesempatan pembahasan kali ini, dia sudah mulai terlihat keinginan untuk memulihkan kembali kesatuan umat Kristen yang terpecah itu. Seperti nyata dalam pembentukan badan-badan Kristen internasional dan persekutuan-persekutuan konvensional dari gereja yang sama atau yang bersamaan. Nah, poin selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktornya. Nah, ada 4 faktor yang menentukan perkembangan oikumene di Asia. Yang pertama, adanya pengaruh nasionalisme di Asia yang sudah berkembang sesudah Jepang mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Timbul perasaan orang-orang Asia tidak perlu diatur oleh orang-orang Barat. Karena mereka ini, yang dimaksud mereka ini adalah Asia, cukup mampu mereka mengatur perkara-perkara mereka sendiri. Atau tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang Kristen di Asia menjadi pelopor nasionalisme, khususnya di dalam bidang politik, yang dimana harus benar-benar berpikir bahwa itu haruslah terjadi, harus ada terjadi perubahan pada saat itu. Pada saat itu, pekabaran Injil Barat dan dominasi Barat itu ditiadakan. Jadi di pengaruh nasionalisme di Asia ini lebih unggullah orang Asia daripada orang Barat. Nah, lalu para pemuda-pemudi Kristen yang telah menikmati pendidikan tinggi berpendapat bahwa semua gereja di Asia harus menjadi urusan orang-orang Asia sendiri. Yang kedua, adanya pengaruh pekabaran Injil dalam usaha bekerja sama pada konferensi Edinburgh pada tahun 1910 yang sangat berpengaruh di Asia. Nah, pada konteks yang kedua ini, kerjasama gereja di Asia dipelopori oleh pekabaran Injil, yang hasilnya ialah didirikannya National Missionary Councils atau Dewan-Dewan Pekabaran Injil Nasional yang kemudian menjadi dan berkembang menjadi National Christian Councils atau Dewan-Dewan Kristen Nasional, yang pada intinya menyadarkan orang-orang Kristen di Asia bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama yang berbeda kepentingannya dari orang-orang Barat. Nah,
Ada faktor selanjutnya yang ketiga, adanya pengaruh agama-agama lain. Agama Kristen adalah agama minoritas di Asia. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini, agama Kristen merupakan agama yang minoritas di Indonesia. Agama Islamlah yang menjadi mayoritas di Indonesia ini. Khususnya kecuali di Filipina. Filipina merupakan agama mayoritas di negaranya. Agama Kristen merupakan agama mayoritas di negara Filipina. Yang ketiga, adanya pengaruh Alkitab. Nah, kalau sudah membahas tentang Alkitab ini, pengarahannya lebih kepada agak lebih bisa dikatakan lebih sulit lah. Karena sesungguhnya untuk menunjukkan secara langsung ke Alkitab sebagai faktornya, orang-orang Kristen itu pada umumnya selalu berpegang kepada setiap ayat per ayat daripada Alkitab itu. Mereka menganggap dan mereka mencomot sebagian kata-kata per ayat dari Alkitab tersebut itu sebagai prinsip pegangan mereka. Karena yang menentukan mereka itu dalam menjalankan kehidupan mereka itu, mereka selalu berpegang teguh kepada setiap ayat-ayat yang dikatakan dari Alkitab tersebut. Yang dimana orang-orang Kristen, cara mereka memahami Alkitab itu adanya gairah dalam ajakan untuk bersatu hati di dalam setiap pengalaman kehidupan yang mereka lakukan. Akan tetapi, kita masuk ke dalam faktor pengaruh yang lainnya. Ada juga 3 pengaruh lain dalam karya Badan Oikomenis Regional ini, yakni yang pertama, adanya pengalaman Perang Dunia Kedua. Yang kedua, adanya proses dekolonisasi yang menyusul Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, adanya kesadaran terhadap gerakan oikomenis yang bermuara dan berpusat dalam dewan-dewan gereja-gereja sedunia yang masih ditentukan oleh gereja-gereja barat. Nah, pada faktor yang ketiga ini, kesadaran terhadap gerakan oikomenis pada saat itu masihlah berfokus kepada orang-orang barat daripada orang-orang Asia. Karena pada saat itu, orang-orang Asia masih terpecah persekutuannya. Nah, di samping itu, juga ada hal-hal yang harus diterima bersama, bahwa keesaan itu mempunyai dimensi spiritualnya, seperti doa, persekutuan berbagi suka dan duka, dan lainnya yang berbau tentang dimensi spiritual. Secara umum, disepakati bahwa tujuan keesaan itu, betapapun baiknya diatur dan betapapun baiknya disusun, suatu tujuan keesaan itu hanya dapat dicapai dengan langkah-langkah dan bentuk-bentuk yang bertahap dalam perjalanannya. Ada juga beberapa orientasi fundamental bersama yang timbul dalam perjalanan sejarah oikomeni, yakni ada yang pertama, keesaan yang diikrarkan dalam pengakuan iman rasuli yang perlu dinyatakan oleh gereja-gereja bukanlah hanya sekedar rohani, di mana kenyataan yang tidak kelihatan itu harus kelihatan. Maksudnya, ialah persekutuan di dalam perjamuan kudus adalah salah satu unsur mendasar dan keterlihatan daripada keesaan itu sendiri. Yang kedua, keesaan itu tidak boleh diartikan sebagai keesaan yang seragam atau uniformitas, melainkan harus dapat menampung beraneka ungkapan teologis dan bentuk-bentuk kehidupan bergereja. Yang ketiga, hanya dapat dicapai melalui pembaruan dari kehidupan bergereja. Yang keempat, mengusahakan keesaan itu bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan demi keselamatan dan pembaruan dari seluruh umat manusia dengan tujuan Allah. Yang kelima, semua bentuk keesaan itu bersifat sementara. Dan kita akan masuk ke poin selanjutnya, poin akhir, yaitu kesimpulan, di mana daripada tema saya ini, yaitu gerakan keesaan modern di kepelbagaian dan kemajemukan masyarakat yang telah meluas kepada berbagai aspek kehidupan, dapat saya simpulkan bahwasannya di tengah masyarakat majemuk yang berada dalam zaman globalisasi ini, yang membawa perubahan-perubahan besar dan cepat dalam kehidupan manusia, perlu disadari bahwa mau tidak mau, semua gereja yang di satu-satu tempat harus menghadapi tantangan yang sama. Maka dari itu, perlu adanya kesatuan hati daripada keesaan gereja itu. Apalagi di tengah-tengah modern sekarang, perlu adanya gerakan oikomenes yang bisa dapat saling menghargai, saling toleransi, dan saling menyuarakan pendapatnya masing-masing. Demikianlah presentasi diskusi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak dosen.